Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 tahun 2022, angkatan 3, kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 25. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi bidan. Saat ini, saya bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggo Rantau. Selama memberikan pelayanan kebidanan, saya menemukan beberapa isu atau masalah dalam pelayanan kebidanan, yang diantaranya adalah masih banyaknya ibu nifas yang tidak mengetahui pentingnya nutrisi pada masa nifas. Yang kedua, kurangnya minat bidan dalam melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD pada ibu bersalin. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai perawatan bayi baru lahir. Dari ketiga isu yang saya dapatkan, selanjutnya saya akan melakukan analisa penapisan isu menggunakan metode APKL. A. Aktual, yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kekhalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari ketiga isu atau masalah yang saya dapatkan, scoring tertinggi yaitu pada masa pertama masih banyaknya ibu nifas yang belum mengetahui pentingnya nutrisi pada masa nifas. Masalah tersebut dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui atau mengidentifikasi penyebab masalah yang timbul. Di sini saya menemukan ada 4 faktor masalah yang menyebabkan masih banyaknya ibu nifas yang tidak mengetahui pentingnya nutrisi pada masa nifas. Yang pertama, dari faktor manusia, kurangnya pengetahuan ibu nifas dan keluarga, kurangnya minat baca dan mencari informasi yang akurat. Faktor kedua, dari metode, kurangnya informasi dari tenaga kesehatan. Faktor ketiga, dari bahan, media penyuluhan yang terbatas, tidak adanya leaflet ataupun poster mengenai pentingnya nutrisi pada ibu nifas di ruangan. Faktor keempat yaitu lingkungan, budaya pantang makanan pada ibu nifas yang masih diyakini masyarakat. Contohnya seperti ibu nifas dilarang makan ikan dan telur, padahal ikan dan telur mengandung protein yang sangat diperlukan ibu nifas untuk masa pemulihan. Selanjutnya dilakukan analisis pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, banyaknya ibu nifas yang bersalin di fasilitas kesehatan dan mudahnya mendapatkan informasi di era modern atau digital. W. Weakness atau kelemahan, ibu nifas masih banyak yang meyakini tradisi atau budaya yang merugikan kesehatan dan tenaga kesehatan tidak memberikan edukasi secara efektif. O. Yaitu opportunities atau peluang, menambah pengetahuan ibu nifas dan keluarga mengenai pentingnya nutrisi pada masa nifas. T. Threats atau ancaman, suami dan keluarga tidak mendukung dalam pemenuhan nutrisi ibu nifas dan secara tidak langsung meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas ibu. Berikut alternatif penyelesaian masalah yang saya rancang. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan ibu nifas dan keluarga mengenai pentingnya nutrisi pada masa nifas. Dengan cara, 1. Edukasi secara langsung oleh tenaga kesehatan.
2. Membuat poster atau leaflet tentang kebutuhan nutrisi ibu nifas. 3. Membuat konten di media sosial mengenai pentingnya nutrisi pada masa nifas. Dengan hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan ibu serta keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu nifas. Alternatif kedua, meningkatkan kemampuan staf bidan di ruang bersalin dalam pemberian KIE terhadap ibu nifas. Dengan cara pelatihan mengenai pemberian konseling, informasi, dan edukasi. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan staf di ruang bersalin dalam mengedukasi pasien. Sekian presentasi mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi bidan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.